Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, video kali ini kita akan mencoba menyimak sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Majah, yang sanadnya disahihkan oleh Syekh Bushiri dan juga Syekh Nasiruddin Al-Albani. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi orang Baduy. Orang Baduy ini datang dengan kasar ketika menagih hutangnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia langsung berkata, "Apakah kamu mau membayar utang atau tidak?" Melihat sikap orang Baduy seperti itu, para sahabat pun langsung berkata, "Apakah kamu tidak tahu dengan siapa kamu berbicara?" Orang Baduy itu pun menjawab, "Aku kan cuma meminta hak saya." Namun apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat emosi kepada orang Baduy itu yang tidak sopan? Kata Rasulullah, "Kenapa kalian tidak membantu saudara kalian? Dia kan cuma meminta haknya." Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah membela orang Baduy itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menemui bibinya yang bernama Haulah untuk meminjam kurma kepada bibinya. Kalau bahasa kitanya mungkin, "Ada kurma nggak, Bi? Saya butuh kurma untuk membayar hutang. Nanti kalau panen diganti." Kata bibinya, "Masya Allah ya Rasulullah, insya Allah ada," kata bibinya Haulah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung membayarkannya kepada orang Baduy tadi. "Wahai orang Baduy, saya lunasi utangnya dan sisanya mari kita makan sama-sama." Masya Allah, jadi tidak sekedar dibayarkan utangnya, tetapi dijamu juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Baduy itu pun takjub kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata baik banget engkau ya Rasulullah, dan mendoakan semoga Allah melimpahkan kebaikan kepadamu. Setelah itu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Manusia yang terbaik, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah begitu ia punya utang maka segera ia bayar, bahkan dilebihkannya. Tentunya dengan catatan tidak ada perjanjian dari awal. Itu hanyalah sekedar balas jasa. Berbeda ketika kita meminjamkan uang harus dilebihkan, maka ini termasuk ke dalam riba dan tentunya tidak boleh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa suatu bangsa tidak akan pernah menjadi negara maju selama hak orang lemah tidak dipenuhi haknya. Dan tentunya hal yang wajar ketika di negeri yang tercinta ini kita tidak pernah menjadi negara yang maju. Yang pertama adalah karena merajalelanya riba. Yang kedua, orang lemah sulit mendapatkan haknya. Hukum tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Marilah kita memulai dari diri kita masing-masing. Yang punya pembantu, yang punya bawahan, yang punya karyawan, buatlah mereka mendapatkan haknya. Insya Allah akan maju usahanya, maju pula negaranya. Adik-adik sekalian, marilah kita simak bagaimana sejarah Umar bin Abdul Aziz ketika dia pertama kali menjabat sebagai khalifah. Maka yang pertama dia lakukan adalah mengumpulkan orang-orang yang miskin, mengumpulkan orang-orang yang tidak menemukan keadilan. Maka kemudian dibereskan semua masalah-masalah rakyat kecil, hingga dalam waktu yang singkat, kurang lebih sekitar 2 tahun, maka Umar bin Abdul Aziz memimpin negaranya menjadi negara yang makmur, hingga tidak ada seorang pun yang mau menerima zakat, bahkan zakatnya disalurkan ke luar negeri. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan juga dicontohkan oleh para sahabat, hingga kita menemukan negara baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.